Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Solorol. Di sini akan menjelaskan mengenai produk kita. Di bagian ini kita mengenali dulu bisnisnya, yaitu Solorol, sebuah usaha sosis Solo versi modern. Jadi konsepnya itu kita ambil makanan tradisional Indonesia, lalu kita kemas ulang biar lebih kekinian dan cocok buat anak muda zaman sekarang. Ide bisnis ini muncul karena sosis Solo itu sebenarnya makanan tradisional yang enak dan sudah dikenal lama. Tapi sekarang mulai kalah saing nih sama banyaknya cemilan-cemilan yang modern. Banyak anak muda yang lebih pilih makanan kekinian. Jadi Solorol hadir untuk menjembatani itu, yaitu mempertahankan rasa tradisional tapi dibuat lebih menarik dari segi bentuk, rasa, dan kemasan supaya tetap relevan. Selanjutnya yaitu tentang produk. Solorol adalah camilan sosis Solo dengan konsep modern dan banyak variasi rasa supaya tidak membosankan. Ada varian ayam original untuk yang suka rasa klasik, sapi pedas buat yang suka pedas, dan keju mozzarella yang creamy dan kekinian, serta ayam barbecue yang punya rasa manis, gurih khas western style. Semua produk dibuat dari bahan pilihan yang dijaga kebersihannya. Jika tidak hanya enak, tapi juga aman dikonsumsi. Selain itu, produk ini bisa dimakan langsung atau dijadikan frozen food, jadi lebih fleksibel. Selanjutnya, kita bahas keunggulan produk. Keunggulan Solorol cukup banyak. Pertama, rasanya tetap otentik karena masih mempertahankan cita rasa sosis Solo tradisional. Yang kedua, harganya terjangkau, jadi bisa dibeli lebih banyak kalangan. Lalu yang ketiga, kemasannya yang modern, praktis, dan mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, cocok untuk semua usia, mulai dari anak sekolah sampai orang dewasa. Lalu yang kelima, bisa disimpan sebagai frozen food, jadi bisa tahan lebih lama dan gampang disiapkan kapan saja. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas target pasar. Target pasar Solorol cukup luas. Yang pertama ada pelajar dan mahasiswa yang suka camilan murah dan praktis. Lalu yang kedua itu pekerja kantoran yang butuh snack cepat di sela-sela kerja. Yang ketiga, keluarga yang ingin camilan untuk di rumah. Lalu yang keempat, pencinta kuliner tradisional yang suka versi modernnya. Jadi, produk ini tidak cuma fokus ke satu kelompok, tetapi dibuat supaya bisa masuk ke banyak segmen pasar. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran Solorol dilakukan lewat beberapa cara supaya produk lebih cepat dikenal masyarakat dan mampu bersaing dengan cemilan modern lainnya. Yang pertama, promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan melalui WhatsApp karena platform tersebut paling sering digunakan oleh anak muda. Konten yang dibuat tidak hanya berupa foto produk, tetapi juga video singkat proses pembuatan, review pembelian, dan produk menarik supaya lebih mudah masuk ke FYP dan menarik perhatian calon konsumen. Yang kedua, penjualan dilakukan secara online dan offline. Untuk online, Solorol dipasarkan melalui marketplace dan sistem pre-order lewat media sosial agar memudahkan pembeli dari berbagai daerah. Sedangkan untuk offline, penjualan dilakukan melalui booth kecil, bazar, dan stand di area ramai seperti sekolah, kampus, atau acara tertentu. Dengan cara ini, produk bisa lebih mudah dicoba langsung oleh konsumen. Yang ketiga, Solorol juga menggunakan strategi promo untuk menarik minat pembeli baru dan mempertahankan pelanggan lama. Contohnya seperti diskon pembelian tertentu, paket hemat, buy 1 get 1, hingga giveaway di media sosial. Strategi ini bertujuan meningkatkan ketertarikan konsumen sekaligus memperluas jangkauan promosi secara lengkap, cepat melalui rekomendasi dari pelanggan. Dan yang terakhir, keempat, Solorol akan bekerja sama dengan kantin sekolah, kampus, kafe kecil, dan reseller agar produk lebih mudah ditemukan di banyak tempat. Selain menambah penjualan, kerjasama ini juga membantu memperkenalkan brand Solorol
lebih banyak orang lagi. Dengan strategi pemasaran yang aktif dan kreatif, diharapkan Solo Roll dapat berkembang menjadi cemilan modern yang membawa citra rasa tradisional Indonesia. Itulah strategi pemasaran dari produk ini. Kita akan masuk ke dalam analisis keuangan. Dalam memulai bisnis roll, modal awal yang dibutuhkan sekitar 1 juta. Modal tersebut dibagi untuk beberapa kebutuhan utama agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Sekitar 400.000 digunakan untuk membeli bahan baku seperti kulit lumpia, ayam, bumbu, dan bahan perlengkapan lainnya. Kemudian 300.000 digunakan untuk peralatan produksi seperti wajan, spatula, wadah, dan perlengkapan memasak sederhana. Sementara itu, 300.000 lainnya digunakan untuk kemasan produk dan biaya promosi awal di media sosial agar produk lebih dikenal masyarakat. Harga jual Solo Roll ditetapkan 10.000 per box dengan isi 4 pieces. Harga tersebut dibuat tetap terjangkau supaya bisa menarik pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum. Selain harganya ekonomis, isi produk juga cukup mengenyangkan sehingga cocok dijadikan cemilan ataupun teman makan. Target penjual Solo Roll adalah sekitar 50 box per hari. Jika target tersebut tercapai, maka bisnis ini dapat menghasilkan pemasukan harian yang cukup stabil dan berpotensi memberikan keuntungan yang baik. Seiring meningkatnya minat konsumen, Solo Roll juga memiliki peluang untuk memperluas penjualan dan mengembangkan variasi produk di masa depan. Visi dan misi Solo Roll. Visi Solo Roll adalah menjadi camilan yang dikenal luas oleh masyarakat dan bisa bersaing dengan makanan modern lainnya. Misinya menyediakan produk yang berkualitas dan memiliki banyak rasa supaya tidak monoton, dan memperluas jangkauan makanan ke berbagai daerah. Sebagai penutup, Solo Roll ini juga bukan sekedar camilan, tetapi juga camilan daerah yang tetap relevan di zaman sekarang. Harapannya produk ini bisa menjadi salah satu camilan favorit semua orang di zaman sekarang. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Tagline-nya, nikmatnya tradisi dalam setiap gigitan.